Baik, keutamaan salat. Di luar apa yang telah kita uraikan di pertemuan yang lalu, kita akan temukan beberapa keterangan dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan salat dan keistimewaan yang sangat dahsyat. Di antaranya, sebagian telah kita uraikan kemarin, salat yang benar dapat merubah perilaku menjadi baik. Perilaku menjadi baik, ini didapati di Quran, surah ke-29 isyaratnya di ayat ke-45. Salat yang benar dapat mempercepat terkabulnya doa. Ini didapati juga dalam Al-Quran di surah yang ketiga Ali Imran isyaratnya di ayat 38-39. Salat juga bisa berpengaruh pada keadaan hati kita yang tenang. Jadi bisa menenangkan hati, mendamaikan jiwa, menenangkan hati dan mendamaikan jiwa. Isyaratnya didapati misal di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14 saat sholat disebut dengan zikir, wa aqimis sholata li dzikri, dan tunaikanlah sholat sebagai zikir kepadaku, kata Allah. Jadi ketika seseorang sedang menunaikan sholat, dia sedang berzikir. Sedangkan fungsi zikir itu disebutkan di Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 28 adalah untuk menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, jika zikirmu benar kepada Allah, dengan berzikir itu maka akan berdampak pada ketenangan hati, kedamaian jiwa. Baik. Di luar ini, dari apa yang telah kita detilkan di pertemuan yang lalu, ada manfaat lagi yang sangat dahsyat. Di antaranya, salat dapat mengantarkan kita pada gerbang kebahagiaan dan kesuksesan. Bahagia dan sukses. Jadi ada bahagia saja, ada sukses saja, dan ada bahagia serta sukses. Bila konteksnya bahagia saja, maka di dalam diksi bahasa Arab itu cenderung kemudian diungkapkan dengan kata fariha, yafrahu, farhan. Ya, jadi kalau ada yang bernama farhan, farah, nah itu diharapkan hidupnya bahagia. Tapi belum tentu sukses, ya, karena belum tentu kata farah ini mencakup kesuksesan. Ada sukses dan belum tentu mencakup kebahagiaan. Ya, ada yang bahagia tapi secara maknawi belum tentu mencakup kebahagiaan. Nah, itu dinamakan dengan fauz namanya. Faza yafuzu fauzan. Ya, orangnya bisa disebut dengan faiz, faizah, ya kan? Atau kemudian juga ada sifat mubalaghahnya fauzan, ya kan? Nah, itu artinya sukses. Ya, jadi orang yang sukses. Kalau ada yang namanya faiz, faizah, fauzan, diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu mencakup mana? Bahagia. Nah, sekarang Anda pilih mana? Bahagia tapi tidak sukses, atau sukses tapi tidak bahagia? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? pengen dua-duanya ya, kaya dan tenang, bahagia dan sukses. Kalau kita menginginkan keduanya kita raih, bahagia dan sukses, maka katanya berubah, diksinya berganti, ya, menjadi falahun. Ya, falah seperti ini, falahun dari kata falah yaflahu, ya kan, akar katanya, ya, seperti ini. Nah, ini sifatnya disebut apa? Falah. Nah, kalau Anda ingin menggenggam, sekali lagi, kalau Anda ingin menggenggam dengan kuat kesuksesan dan kebahagiaan ini, dan tidak ingin Anda lepaskan, genggam, tak ingin Anda lepaskan, maka di antara rumusnya dalam bahasa Arab, tambahkan hamzah, harakat fathah di depan katanya. Jadi kalau ini akar katanya, kata kerjanya falaha seperti ini, tambahkan hamzah di depannya seperti ini, harakat fathah. Ya, fathah ini memindahkan dari sini, falaha pindah ke sini, jadi a begini. Kemudian ini jadi sukun karena ini dipindahkan, asalnya fa gitu kan. Nah, ini pindah ke sini, maka ini menjadi sukun. Demikian. Ya, ini tetap aflaha. Nah, jadi aflaha itu yang menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Sekali lagi ya, menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Jadi ketika ada seseorang menginginkan menggenggam kesuksesan, kebahagiaan, dan tidak ingin dia lepaskan, maka katanya berubah menjadi aflah. Sekarang buka Quran surah ke-23. Quran surah ke-23 di ayat 1 sampai dengan 2. Nah, perhatikan kalimatnya. Kita temukan satu
penyampaian yang sangat tegas, informasi yang singkat, padat, jelas dan tegas dari Allah. Perhatikan kalimatnya. Qad aflahal mu'minun. Qad pakai qad di depannya. Qad harfu tahqiq ya wa taukid, huruf yang menguatkan dan menjamin sesuatu. Ya, kata Allah, qad aflaha al mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Masya Allah. Ya, sungguh aku pastikan, aku jamin orang yang beriman, yang benar imannya itu. Orang-orang yang beriman, yang sejati imannya, yang benar imannya. Ini al mu'minun. Menggunakan bentuk fa'il dan bentuknya jama, menawarkan kepada setiap yang punya iman untuk memperbaiki imannya supaya benar imannya. Dan orang yang benar imannya itu membuktikan keimanannya dengan benar, aflah, akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan maslahat hidupnya. Nah, bagaimana cara membuktikan komitmen iman itu? Cara menjadikan iman kita benar sehingga kita bisa menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan yang kita inginkan itu. Ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan itu bisa dititi, bisa diawali dengan cara menunaikan salat dengan benar, dengan khusyuk. Jadi orang yang khusyuk, orang yang benar menunaikan salat itu ada jaminan dari Allah. Dia akan menggenggam kesuksesan dari setiap titian aktivitas yang ia kerjakan. Ia akan meraih kebahagiaan dari sekian harapan yang dia inginkan. Jadi ternyata sholat itu pengantar pada kesuksesan dan kebahagiaan. Sholat itu pintu gerbang success and happiness.